Halo semuanya, selamat datang di bedah panduan kita kali ini. Kalau kamu suka penjelasan yang efisien, fokus, dan langsung pada intinya, kamu ada di tempat yang tepat. Oke, mari kita mulai. Hari ini kita bakal ngebedah satu topik yang sering banget bikin orang pusing, tapi sebenarnya gampang banget dipahami kalau kita tahu langkah-langkahnya. Kita akan bahas tuntas soal panduan utama step by step apostil di Indonesia. Coba bayangin deh, kamu udah keterima di kampus impian di Eropa, atau dapat tawaran kerja yang oke banget di luar negeri, atau malah mau nikah sama pujaan hati di negara lain. Mimpinya udah di depan mata nih, tapi tiba-tiba kamu nabrak satu tembok besar, birokrasi internasional. Ternyata dokumen kita yang sah di Indonesia itu nggak otomatis diakui di luar negeri loh. Bikin frustrasi kan? Nah, disitulah kita butuh solusi yang bakal kita bahas hari ini. Tenang aja, kita bakal ubah urusan birokrasi yang kelihatannya nyeremin ini jadi sesuatu yang super terstruktur dan gampang banget buat diikutin. Biar gampang, ini dia rute pembahasan kita hari ini. Pertama, kita bahas apa itu apostil. Kedua, dokumen apa aja yang penting. Ketiga, persiapan awalnya. Keempat, tutorial 5 langkah praktisnya. Dan kelima, rincian biaya sama waktu prosesnya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Apa itu apostil? Sebelum masuk ke hal yang teknis-teknis, kita harus benar-benar paham dulu apa sih solusi ajaib dari pusingnya birokrasi ini? Gampangnya gini, apostille itu semacam sertifikat resmi. Di Indonesia, sertifikat ini dikeluarin sama Kementerian Hukum dan HAM, alias Kemenkumham. Terus fungsinya buat apa? Ya, buat mastiin keaslian tanda tangan atau stempel di dokumen publik kamu. Sejak Indonesia resmi ikut Konvensi Apostil Den Haag di tahun 2022, lewat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021, satu sertifikat ini aja udah cukup banget buat ngebuktiin kalau dokumen kamu itu sah secara hukum di 122 negara anggota konvensi tersebut. Keren kan? Dan tahu nggak, ini tuh bener-bener sebuah revolusi birokrasi. Dulu ya, kalau mau legalisasi dokumen buat keluar negeri, kamu harus ngelewatin proses maraton yang panjang banget. Mulai dari notaris, lari ke Kemenkumham, lanjut ke Kemenlu, dan ujung-ujungnya ke kedutaan negara tujuan. Kebayang dong waktu dan tenaga yang habis. Nah sekarang, dengan sistem apostil yang baru ini, semuanya dipangkas jadi satu langkah aja di Kemenkumham. Begitu sertifikat keluar, dokumen kamu langsung siap terbang. Sekarang kita lanjut ke bagian 2, dokumen penting. Yang bikin sistem ini menarik adalah gimana dia nyakup hampir seluruh aspek kehidupan legal kita. Dari data yang ada, ternyata ada 66 jenis dokumen publik yang bisa diapostil loh. Tapi biar gampang, kita kelompokin aja jadi 3 kategori yang paling sering diurus. Pertama, dokumen pendidikan, kayak ijazah, transkrip nilai, atau surat keterangan lulus. Ini wajib banget kalau kamu mau lanjut studi. Kedua, dokumen kependudukan, semacam akte kelahiran, akta nikah, dan kartu keluarga, yang pastinya esensial banget buat urusan imigrasi atau pernikahan. Dan yang ketiga, dokumen hukum, contohnya SKCK dari kepolisian, surat kuasa, sampai akta notaris. Lanjut ke bagian 3, persyaratan dan persiapan awal. Nah, sebelum kamu buru-buru buka portal pemerintah, ada fondasi penting yang wajib banget disiapin. Kalau persiapan ini gagal, wah, seluruh proses kamu bisa macet. Kamu butuh KTP yang masih aktif, email aktif karena semua notifikasi sistem AHU bakal dikirim ke situ, dan surat kuasa bermaterai kalau urusannya mau diwakilin orang lain. Pastiin juga negara tujuan kamu emang terdaftar sebagai anggota Konvensi Den Haag. Tapi please perhatiin poin yang satu ini, karena ini pro tip yang super krusial. Dokumen asli kamu itu harus udah dilegalisir duluan sama instansi yang ngeluarin. Jadi, sebelum diapostil, ijazah kamu harus udah dapat cap legalisir basah dari pihak kampus. Jangan sampai kelewat ya. Oke, sekarang kita sampai di bagian 4, tutorial 5 langkah apostil. Kalau semua amunisi udah siap, mari kita bedah proses online-nya. Ini dia 5 langkah emasnya. Pertama, buka browser dan bikin akun di apostil.ahu.go.id. Isi data diri kamu dan jangan lupa aktivasi lewat email. Langkah kedua, setelah berhasil login, bikin permohonan apostil dan pastiin data KTP kamu udah pas. Langkah ketiga, tinggal unggah dokumen yang udah disiapin tadi. Masuk ke langkah keempat, tim AHU bakal verifikasi. Dan kalau disetujui, kamu bakal dapat kode billing buat bayar. Dan akhirnya langkah kelima, kamu tinggal datang ke kantor wilayah Kemenkumham terdekat, bawa dokumen asli sama bukti bayar buat nyetak sertifikatnya. Sesimpel itu. Oh ya, ada sedikit reminder buat langkah ketiga tadi. Banyak loh yang permohonannya langsung ditolak sistem, cuma gara-gara masalah teknis yang sepele banget. Pastiin, hasil scan dokumen kamu itu terang, bisa dibaca jelas, formatnya PDF atau JPEG, dan ingat, ukurannya wajib di bawah 5 MB. Kalau kegedean, kompres dulu aja filenya, biar kamu nggak kena error dari sistem. Kita masuk ke bagian kelima, biaya dan waktu proses.
Mari kita bahas ekspektasi praktisnya, karena tahu butuh waktu dan uang berapa itu penting banget buat perencanaan kamu. Jadi, berapa lama sih prosesnya? Secara kronologis, verifikasi dokumen sama tim AHU itu biasanya makan waktu 3-5 hari kerja. Nah, habis dapat persetujuan dan bayar, kamu bisa langsung cetak sertifikatnya di Kanwil pada hari yang sama. Jadi, totalnya sekitar 5-10 hari lah. Tapi, ada satu hal realistis yang perlu kamu tahu. Kalau spesimen tanda tangan pejabat yang ngelegalisir dokumen kamu itu belum ada di database Kemenkumham, prosesnya bisa melar jauh lebih lama. Terus biayanya gimana? Biaya resmi PNBP itu kisaran Rp150.000 sampai Rp250.000 per dokumen buat layanan reguler. Bayarnya gampang, bisa via ATM atau M-Banking. Kalau misalnya ada layanan ekspres, biayanya sekitar Rp500.000. Oh ya, ingat juga ya, kalau negara tujuan kamu minta dokumennya diterjemahin dulu, kamu mungkin perlu nyiapin budget tambahan sekitar Rp300.000 sampai Rp1 juta buat bayar jasa penerjemah tersumpah profesional. Sebagai tambahan info buat kamu, sumber panduan kita juga ngasih satu saran yang oke banget. Kalau kamu punya beberapa dokumen yang perlu diapostil, kayak ijazah, transkrip, sama akta kelahiran, mending ajuin semuanya sekalian. Ini bakal hemat waktu banget pas ambil sertifikat di Kanwil, dan pastinya hemat ongkos kirim kalau kamu kebetulan lagi di luar kota. Buat kamu yang jadwalnya super padat dan nggak punya banyak waktu, ada juga opsi pakai agensi jasa apostil kayak JIMS yang bisa ngurusin semuanya dari A sampai Z tanpa bikin pusing. Nah, kita udah ngebedah seluruh strukturnya nih, dari mulai syarat dasar sampai cetak sertifikat akhirnya. Birokrasi yang dulunya kelihatan kayak labirin ribet, ternyata sekarang cuma butuh 5 langkah praktis yang bisa kamu urus sendiri. Pertanyaannya sekarang, udah ngecek kelengkapan dokumen kamu belum? Dan apakah kamu udah siap buat mengesahkannya demi memulai perjalanan global kamu? Terima kasih udah ngikutin sesi bedah panduan kali ini, dan selamat menaklukkan urusan dokumen internasional kamu.